Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi perkalian bilangan bulat oleh Rahmatullah SPD, Guru MTS 5 Kota Padang. Pengertian perkalian. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penyembelahan pada bilangan bulat? Mari kita lihat uraian berikut. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Pada resep dokter ini terlihat ada paracetamol 100 mg 3 kali 1. 3 kali 1 ini menurut kalian apakah artinya? Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam satu hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Andaikan dia meminum obat pukul 6 pagi, maka ditambah 8 jam, maka hasilnya adalah 14. Artinya dia harus minum obat pukul 2. Ditambah 8 jam lagi, tentu 2 tambah 8 berarti pukul 10 malam. Jadi anak bapak, bagaimana cara minum obat yang benar adalah dengan cara seperti tersebut. Bukan makan pagi, makan siang, dan makan malam. Akan membuat kita akan resisten terhadap suatu penyakit, sehingga kuman pada penyakit tersebut menjadi kebal. Sehat harus syukuri, alhamdulillah. Mengerti perkalian. Berikutnya kita ada melihat bangunan bertingkat. Kalau terlihat pada gambar bapak, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lantai. Andaikan masing-masing lantai tersebut tingginya adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Ingat, tanpa menggunakan atap. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Total menjadi 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Kalau kita buatkan dalam garis bilangan, tentu 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 tambah 6 adalah 30. Selanjutnya, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap hari dia selalu menabung Rp500. Jika Endang menabung selama 7 hari secara berturut-turut, tentu banyak tabungan Endang dalam 7 hari tersebut adalah, ini patut kita tiru. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 7 dikali 500. Hari pertama 500, hari kedua 500, hari ketiga 500, hari keempat 500, hari ke-5 500, hari ke-6 500, hari ke-7 500. Sehingga kalau kita totalkan hasilnya menjadi 3.500. Jadi banyak tabungan Endang adalah 3.500. Dalam garis bilangan tentu dapat kita buat 500 tambah 500.000 tambah 500.500 tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi sehingga hasilnya menjadi 3.500. Jadi secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, maka dapat dikatakan A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B sampai akhirnya sebanyak A kali. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat perkalian. Yang pertama kita coba mencek dulu bagaimanakah hasil perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif. Di sini A sengaja dibuat angka yang sama, yaitu angka 2. Kemudian B nya yang kita berubah dari 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Sengaja diatur sedemikian rupa sehingga dapat kita menentukan nanti pola yang tepat.
2 kali 4 hasilnya 8, 2 kali 3 hasilnya 6, 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali 1 berapakah hasilnya? Seharusnya kalian menjawab 2. 2 kali 0, 2 kali min 1, 2 kali min 2, 2 kali min 3, 2 kali min 4. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif, dengan cara yang sama, bagian atas yang kita rubah 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, sedangkan B nya kita jadikan dia sebagai konstanta positif semuanya. 4 kali 3 12, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 1 kali 3, seharusnya kalian menjawab 3. 0 dikali 3 jawabannya adalah 0, dan 1 kali 3 adalah min 3, min 2 kali 3 adalah min 6, min 3 kali min 3 9, min 4 kali 3 min 12. Dari dua ini coba kita lihat, positif dikali positif hasilnya adalah positif, positif dikali negatif negatif, positif dikali negatif negatif, positif dikali negatif negatif, positif dikali negatif negatif. Kalau kita balik bagaimana? Negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif. Sedangkan kalau positif sama-sama positif, hasilnya tetap positif. Kemudian ketiga, bagaimana kita memperkalikan bilangan negatif dengan bilangan negatif? Untuk A nya kita rubah, sedangkan untuk B nya kita buat semuanya adalah bilangan negatif 1. 4 kali min 1 min 4, 3 kali min 1 min 3. Selanjutnya dapat kalian lihat sendiri. Apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi kita dapat menyimpulkan sebenarnya ketika ada bilang positif dikali bilang positif, hasilnya adalah positif. Bilang positif dikali bilang negatif adalah negatif. Negatif dikali positif adalah negatif. Negatif dikali negatif adalah positif. Jadi intinya, kalau dia sama, maka hasilnya adalah positif. Ya, perhatikan ini sama, hasilnya adalah positif. Sedangkan kalau dia berbeda, maka hasilnya adalah menjadi bilangan negatif. Bagaimana konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat? Andaikan positif artinya melaksanakan, kemudian positif yang kedua artinya adalah perintah, maka melaksanakan perintah artinya adalah ketakwaan. Kemudian positif kali negatif, melaksanakan larangan, tentu tidak takwa. Kalau meninggalkan perintah, kira-kira menurut kamu apa hasilnya? Seharusnya kamu menjawab tidak takwa. Kemudian meninggalkan larangan, seharusnya kamu menjawab takwa. Maka apa? Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan menyebabkan kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sifat perkalian berikut. Bagaimana kita mencek sifat komutatif dan sifat asosiatif pada perkalian? Coba kalian perhatikan, 1 kali 5 hasilnya 5. Kemudian B dikali A, 5 dikali 1 hasilnya juga 5. Kemudian bagaimana A kali B dikali dengan C? A dikali B ini dia 5, C nya 4, 5 kali 4 tentu hasilnya 20. Kemudian B kali C, 5 kali 4 hasilnya juga 20. Selanjutnya bagaimana A kali B kali C? Tentu hasilnya adalah 1 kali 5, hasilnya adalah 20. Silakan kalian pelajari dan kalian perhatikan dengan seksama. Sekarang perhatikan A kali B, B kali A. Coba kita lihat hasilnya. Bagaimana menurutmu? Ternyata hasilnya adalah sama. Artinya apa? Ketika kita kalikan A dikali B, maka hasilnya akan sama saja dengan kita mengalikan B dikali dengan A. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara A kali B kali C dengan A kali B kali dengan C juga, tetapi dia beda kurung. Coba kita perhatikan. Ternyata hasilnya juga sama. Maka dapat kita simpulkan, sifat yang pertama ini
A kali B sama dengan B kali A, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Sedangkan A kali B kurung kali C sama dengan A kali kurung B kali C, inilah yang disebut dengan sifat asosiatif atau disebut juga dengan pengelompokan. Selanjutnya, bagaimana kita mencek sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan? Pertama, kita buat dulu B ditambah dengan C. 5 tambah 4 hasilnya 9, 6 tambah min 3 hasilnya 3, min 7 tambah 2 hasilnya min 5, min 8 kurang ditambah min 1 hasilnya min 9. Kemudian hasilnya kita kalikan antara A dikali dengan B tambah C. Ini A nya adalah 1 dikali dengan B tambah C, berarti 1 kali 9 hasilnya 9, min 2 kali 3 hasilnya min 6, 3 kali min 5 min 15, 4 kali min 9 36. Selanjutnya kita kalikan A kali B. A kali B itu 1 kali 5, hasilnya adalah 5. Kemudian min 2 kali 6 adalah min 12, 3 kali min 7 adalah min 21, min 4 kali 8 hasilnya adalah 32. Selanjutnya kita kalikan antara A dikali dengan C. A dikali dengan C, 1 kali 4 adalah 4, 2 kali min 3 6, dan seterusnya. Kemudian kita coba jumlahkan antara A kali B ditambah dengan A kali C. Ini ditambah dengan ini. 5 ditambah 4 9, min 12 ditambah 6 min 6, min 21 ditambah 6 min 15. Kemudian 32 ditambah 4 hasilnya adalah 36. Sekarang coba perhatikan yang Bapak kurung. 9 9 min 6 min 6 min 15 min 15 36 36. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, seharusnya kamu dapat menyimpulkan bahwasanya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali dengan C. Inilah yang disebut dengan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Yang keenam, sebenarnya bersama dengan penjumlahan, tapi bedanya di sini hanyalah pengurangan. Coba kalian perhatikan saja. B dikurang C, 5 dikurang 4 hasilnya 1. Kemudian A dikali B kurang C, 1 dikali dengan B kurang C 1, hasilnya adalah 1. Kemudian A kali B, 1 kali 5 hasilnya 5. Kemudian A kali C, 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Kemudian A kali B, ini 5, A kali C hasilnya 4, 5 kurang 4 hasilnya 1. Silahkan kalian perhatikan dan kalian pelajari bagaimana hasilnya nanti. Kalau seandainya video ini kalian buka di laptop, kita bisa main stop-stopnya. Oke, silahkan diperhatikan. Maka kita dapat melihat ternyata antara hasil A kali B kurang C dengan A kali B dikurang A kali C, ternyata hasilnya sama. Maka inilah yang disebut dengan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Sehingga dari yang tadi kita dapat menyimpulkan ada beberapa sifat yang harus kamu ketahui pada perkalian. Yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua adalah sifat asosiatif, A kali B kali C sama dengan A kali B kali dengan C. Kemudian sifat distributif, yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, seperti yang telah Bapak uraikan tadi. Terima kasih, semoga sukses dan jangan lupa sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.